Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walau belajarnya dari rumah. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang KD Sistem Hukum Indonesia, yaitu tentang makna hukum dan karakteristik hukum serta klasifikasi hukum. Masih ingat anak ibu apa itu hukum? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang tujuan hukum dan tata hukum Indonesia. Kalau kita bicara tentang hukum, Anda pasti tahu bahwa hukum itu adalah mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Nah, kalau kita lihat bagaimana nanti Ananda dengan mempelajari tujuan hukum ini, Ananda bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk itu Ananda bisa membiasakan diri. Kira-kira bagaimana hukum itu bisa diterapkan baik untuk diri sendiri maupun akan dilakukan kepada orang lain. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan, harus menjaga bagaimana hak orang lain itu harus kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, jadi kalau kita bicara hukum ini sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan, maka semua aspek kehidupan negara ini harus mengacu kepada hukum, baik bersifat tertulis maupun bersifat tidak tertulis. Anak-anak ibu, kita lihat aja dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ kita diberi kebebasan dalam memeluk agama. Jadi, dilindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 29 UUD 1945. Yang keempat apalagi? Itu melindungi atau menciptakan suatu suasana yang tertib, aman, damai, dan tentram. Namanya dalam bermasyarakat, kalau kita melaksanakan aturan itu dengan baik, maka terwujudlah suatu masyarakat yang adil, yang tertib, damai, dan tentram. Nah, untuk itulah negara berkewajiban untuk menjaga bagaimana kehidupan masyarakat tadi berjalan dengan baik dan berkewajiban melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, Ananda harus patuh pada hukum. Kemudian kita lihat juga dalam tinjauan budaya Minangkabau, bab pepatah yang berbunyi, alu tata ruang, patah tigo, samu tapija, indak mati. Apa artinya? Sifat seseorang yang tegas bertindak atas kebenaran dengan penuh bijaksana. Nah, sebagai siswa, Anda itu harus bijaksana. Yang mana maksudnya? Berani mengambil suatu kesimpulan kalau si itu salah, ya salah. Jangan mudah dipengaruhi oleh keadaan apapun. Sama juga kita dalam keluarga. Kalau dia salah, dia katakan salah. Nah, untuk mengucapkan kebenaran ini sangat sulit sekali. Karena kebenaran yang kita ungkapkan nanti banyak ada nanti rintangan-rintangannya. Kadang-kala ada teman kita yang marah. Kadang-kala ada teman kita yang tidak suka dengan hal demikian. Nah, jadi untuk itu Anda itu harus bijaksana. Nah, di samping itu tujuan hukum ini bisa kita juga dari beberapa orang ahli. Kita ambil aja salah satu contohnya, Aristoteles.
Di mana tujuan hukum itu katanya untuk mencapai semata-mata mencapai kebenaran dan keadilan. Nah, jelas bagaimana kita mewujudkan kebenaran dan keadilan tadi. Kemudian ada juga tujuan dari Jeremy Bentham. Katanya tujuan hukum itu untuk mencapai kemanfaatan manusia. Ada lagi tujuan dari Geni dan Sujono. Jadi semua itu dari uraian pendapat ahli tadi, dia berusaha untuk menciptakan bagaimana masyarakat yang adil, tentram, dan damai tadi. Nah, untuk itu kita perlu menjaga aturan-aturan yang ada dalam masyarakat tadi. Nah, sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka, semua kegiatan penyelenggaraan negara harus mengacu kepada hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Nah, untuk itu kita harus mematuhi aturan-aturannya yang tertulis dan tidak tertulis. Mana yang tertulis? Itu yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mana yang tidak tertulis? Kebiasaan seperti adat-adat kita. Kemudian sesuai dengan pepatah tadi di masyarakat, misalnya kita ada acara kenduri, kemudian ada orang yang mendapat bencana, ada yang meninggal. Nah, kebiasaan kita kalau ada tetangga kita yang kena musibah, maka kita berdatang. Bukan diundang. Beda dengan acara pesta. Kalau acara pesta kita harus ada undangan baru kita datang. Ini enggak. Kalau enggak diundang oleh orang tuh datang juga. Apa contohnya? Si A yang ulang tahun, si B yang undang, kita yang ikut juga. Berarti kita tidak dapat undang. Sebagai orang yang berbudaya Minangkabau, kalau kita tidak diundang, jangan datang. Kemudian kita lihat lagi tentang tata hukum Indonesia. Nah, kalau kita bicara tata hukum Indonesia itu, berarti kita bicara tentang hukum positif atau hukum yang berlaku saat sekarang. Jadi tata hukum itu bertujuan untuk melindungi, memelihara, dan melaksanakan bagaimana peraturan-peraturan itu berlaku dengan baik. Nah, hal itu bisa kita lihat dalam pernyataan yang terdapat pada proklamasi kita yang baru bisa berlaku hukum tadi itu pada 17 Agustus 1945. Hal itu bisa kita lihat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kemudian bisa juga kita lihat dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu dibentuklah suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan, serta dengan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, itulah aturan tentang tata hukum kita yang berlaku di negara Indonesia. Untuk itu, Ananda, bagaimana bersikap dan bagaimana bertingkah laku di dalam masyarakat. Nah, pada saat materi tadi telah dibicarakan, di arah materi tadi kita uraikan tentang hukum. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus patuh dan taat pada hukum. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini, Ananda. Semoga Ananda paham, mengerti bagaimana penting hukum itu di masyarakat.
Yang jelas, tujuan hukum itu adalah melindungi masyarakat. Dengan melindungi hak-hak masyarakat, maka terwujudlah suatu masyarakat yang adil dan makmur. Nah, untuk itu, Ananda di rumah, silakan dibaca-baca materi ini. Semoga nanti bisa memberikan jawabannya apabila suatu saat Ibu minta apa yang telah Ibu berikan kemarin. Nah, dari uraian di atas tadi bisa kita simpulkan bahwa hukum itu bisa dijantumkan di Al-Quran, bahwa hukum itu udah ada dalam budaya adat Minangkabau. Seperti pepatah yang Ibu berikan tadi, hukum itu juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu Ananda, laksanakan, terapkan, amalkan dan wujudkan hukum itu dalam kehidupannya sehari-hari agar kita di masyarakat dihargai, disenangi, dan disukai oleh orang banyak. Nah, cukup sekian Ananda materi kita hari ini. Terima kasih dengan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.